Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadri Fai, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin membahas topologi dasar atau topologi sederhana, penjelasan secara singkat jalur dari NOC Palaparing Timur terus masuk ke server Fiberhome Asmat di server pribadi kami di sini. Jadi untuk penjelasan secara singkatnya, untuk tahapan pertama kita masuk di mana ini, Google Map dulu untuk melihat area cakupan wilayah Asmat itu jika dari atas dilihat dari mana, nanti agar teman-teman lebih paham. Oke, kita scroll. Scroll. Nah, ini untuk kantor Fiberhome. Nah, jadi untuk kantor Fiberhome ini ada di sini. Nah, ini halaman depan kantor kami. Seperti itu. Terus ini coba saya rubah mode satelit ya, biar lebih detail untuk gambar-gambarnya. Oke. Jadi begini, dari jalur Palaparing atau NOC Palaparing, sumber internet yang kami ambil, kami di sini tidak mengambil masuk di kantor atau apa, jadi langsung masuk di NOC-nya. Mungkin teman-teman yang belum tahu NOC-an seperti ini, NOC Palaparing. Ibarat kata gardu list, kayak gardu gitulah. Nah, jadi seperti ini untuk NOC. NOC yaitu Network Operation Center. Nah, untuk halaman apa ini, tampilan depannya ini seperti ini NOC, dan di dalamnya itu biasanya seperti ini. Jadi NOC Palaparing yang di Asmat sini dia berletak di sebelah sini. Oke. Nah, di sini pelabuhan utama jika masuk di Kabupaten Asmat. Sini area sini pelabuhan, teman-teman bisa lihat. Nah, terus untuk NOC-nya itu dia berlokasi di sini, di sebelah sini. Nah, di titik sini untuk NOC-nya. Nah, jadi untuk NOC Asmat sini di Palaparing sini kita pakai jalur FO untuk saat ini, langsung kita tarikan ke kantor Fiberhome. Jadi di sini. Oke. Nah, jadi dari area sini kita tarik ke garis sini. Namun dulu untuk waktu pertama kali itu kami masih menggunakan sistem PTP, yaitu point to point, karena jarak dari NOC Palaparing Timur itu ke server kami kurang lebih hanya sekitar 2 km. Jadi tidak terlalu jauh. Nah, untuk gambaran topologinya saya tadi sudah siapkan untuk gambar. Untuk penjelasan singkatnya, jadi untuk gambaran singkatnya teman-teman sudah bisa ada gambaran atau bayangan bahwasanya NOC Palaparing Timur berlokasi di pelabuhan, di dekat area pelabuhan, terus dan server kami berjarak kurang lebih 2 km. Jadi gambaran topologi sederhananya, jadi ini adalah NOC Palaparing Timur. Dari NOC Palaparing Timur, di sini keluarlah kabel LAN Cat 6 dulu. Nah, kabel LAN Cat 6 itu diambil dari salah satu perangkat yang ada di dalam NOC Palaparing Timur. Kenapa saya tidak menyebutkan secara detail? Karena menyangkut privasi dari NOC itu sendiri. Intinya saya hanya menggambarkan atau menjelaskan secara singkat saja, karena untuk lebih detailnya itu harus melalui prosedur izin ya. Karena tidak sembarangan kita harus bisa menjelaskan secara detail ya. Ini yang penting teman-teman ada gambaran ya. Jadi dari NOC Palaparing Timur ini keluarlah kabel LAN Cat 6 outdoor waktu itu berwarna hitam.
Dan kabelan Cat 6 ini diambil di salah satu perangkat di dalam NOC. Lalu kami bangun mini NOC di area dekat NOC pusat Palaparing Timur. Kami bangun NOC mini. Jadi kami bikin tower untuk PTP, dan di bawah PTP-nya ini kami jadikan ini buat kotak dari kayu. Di dalam kotak tersebut ada aki, terus ada stop kontak dan adaptor dan alat-alat untuk penunjang PTP, karena kami memanfaatkan ini panel surya. Jadi sumber arus listriknya itu menggunakan surya panel ini, solar cell ya, menggunakan solar cell. Oke, sebentar minum kopi dulu. Dari NOC mini ini ada beberapa perangkat penunjang untuk PTP dan beberapa perangkat untuk penunjang arus listrik, yaitu ditunjang dari panel surya atau solar cell. Dan dari perangkat tersebut kami menggunakan kabelannya tetap kabelan Cat 6. Terus kami menggunakan perangkat untuk PTP-nya ini dari lead beam 5AC ya. Jadi dari lead beam 5AC ditembakkan ke tower di server kami yang menggunakan perangkat sama lead beam 5AC yang berjarak point to point dari NOC ke server, jarak kurang lebih itu 2 km dengan perangkat lead beam AC. Sini saya sudah kasih keterangan. Keterangan. Nah, ini. Terus kami tetap menggunakan kabelan Cat 6. Dan dari kabelan itu masuk ke Mikrotik CCR 1036. Waktu itu kami masih menggunakan satu CCR saja, si Mikrotik CCR 1036, dan itu langsung masuk di server kami. Waktu pertama kami masih menggunakan PTP dan masih menggunakan satu Mikrotik, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Nanti ada penjelasan secara bertahapnya. Jadi untuk penjelasan sejarah singkat awalnya, kami waktu mengambil bandwidth dari Palaparing Timur ya seperti ini. Jadi dari NOC kita PTP menggunakan lead beam 5AC, terus masuk Mikrotik CCR 1036, dan untuk PTP yang kita bangun di area NOC itu kita memanfaatkan solar cell untuk sumber arus listriknya. Terus tahapan berikutnya kami kembangkan lagi karena banyak lain hal yang tidak memungkinkan, seperti interferensi frekuensi dan maintenance yang kurang efisien dan terlalu memakan waktu. Makanya kami beralih ke fiber optik. Karena masih awal-awal nih ceritanya, pemula fiber optik masih coba-coba, masih meraba-raba dan belajar secara otodidak, dan sekaligus juga mendatangkan salah satu orang dari luar Papua untuk mengajar kita di Papua sini tentang perihal manajemen fiber optik. Namun itu belum full fiber optik, hanya dari NOC ke server, dan itu masih menggunakan konverter. Dikarenakan proses rumit untuk izin masuk ke dalam NOC Palaparing Timur, jadi kami masih tetap pertahankan kabelan itu. Kami masih belum bisa mengganti dengan fiber optik untuk masuk ke Palaparingnya ini, ke NOC Palaparing. Jadi dari NOC Palaparing Timur ini masih tetap menggunakan kabelan Cat 6, terus masuk di NOC mini kami, NOC mini Fiber Home sini, dan alat PTP-nya sudah tidak kita pakai toh, yang tadi ini di sini. Dari NOC mini ini kita kasih satu perangkat konverter yang sudah support gigabit dan dual core. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya yang penjelasan tentang konverter yang ada SFP-nya bisa dilepas, yaitu kita menggunakan AIS Pro dan pernah menggunakan TP-Link juga yang sudah support gigabit dan dual core ya. Jadi kita tarikan kabel 2 core ke server. Penarikan kabel FO jenis 2 core dari NOC server jarak kurang lebih sekitar 2 km dari NOC Palaparing Timur. Terus di sini ada konverter, kabelan CAT masuk ke konverter. Jadi kabelannya masuk ke konverter,
perangkat lead beam sudah tidak dipakai, dari konverter langsung kabel FO2 core masuk di konverter di dalam server kami, di kantor kami. Terus dari konverter turun ke mikrotik dengan kabelan Cat 6 juga, dan mikrotiknya kita kembangkan di dalam server. Sudah bertambah, sudah tidak berjumlah 1 mikrotik lagi. Ada beberapa mikrotik, kalau nggak salah dulu itu masih sekitar 2. Jadi ada mikrotik CCR 1036 dan mikrotik 1016, CCR 1016 ada 2. Dan untuk topologi yang saat ini yang paling terbaru, kami menggunakan topologi seperti ini karena kita sudah mengurus proses dan izin dan sudah ACC, mendapatkan persetujuan dari pihak Palaparing dan Kemkominfo Pusat. Bentar, ngopi dulu, break. Alhamdulillah. Di sini hujan teman-teman ya, jadi sambil ngopi ini. Jadi untuk topologi yang terbaru, yang terakhir ini, saat kita sudah ACC, kita ingin beralih dari kabel LAN, dari PTP, ingin full fiber optik, sudah ACC, akhirnya konverter kita lepas. Karena kenapa? Konverter kita lepas karena kabel FO2 core yang kita tarik dari NOC ke server itu langsung masuk ke NOC pusatnya. Jadi langsung masuk ke salah satu perangkat di dalam NOC Palaparing itu. Kabel FO2 core kita menggunakan ini konektornya yang tipe LC yang kecil itu. Jadi bukan konektor yang tipe SC APC yang pada umumnya teman-teman gunakan. Jadi yang model kecil itu. Kalau teman-teman penasaran, jadi seperti ini konektor FOLC. Ya, jadi kami menggunakan konektor FOLC yang model begini. Mana ini? Ya, model begini, yang model dual core LC. Oke, kembali. Jadi dari NOC Palaparing, mana tadi? Bukan yang ini. Dari NOC Palaparing Timur ditarikkan kabel FO2 core langsung masuk ke mikrotik CCR 1036. Dan kita kembangkan lagi di dalam server sini. CCR 1036 ada CCR 1036. Jadi ada 1036 itu ada 2, terus 1016 ada 1009 dan ada RB 3011. Kenapa kita menggunakan mikrotik banyak sekali? Yaitu untuk manajemen pembagian VLAN. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan saya bahas di review perangkat di dalam server kami. Jadi itu ya penjelasan singkatnya tentang topologi dasar penarikan dari NOC ke server kami. Jadi untuk saat ini kami menggunakan topologi seperti ini. Langsung sudah full optik, dari kabel FO nya itu sudah langsung masuk ke NOC, sudah tidak pakai kabelan lagi, langsung masuk ke mikrotik. Jadi FO nya itu sudah masuk ke mikrotik langsung, karena mikrotik 1036 sudah support untuk SFP fiber optik. Kalau sebelumnya kan kita masih pakai kabel Cat 6, konverter dan PTP. Oke. Terus untuk terakhir ya ini lebih simple, kabelnya langsung masuk ke NOC dan langsung masuk ke server kami. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang selalu menonton video-video saya sampai selesai dan selalu mensupport saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, tak lupa dan tak hentinya jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.